Halo semua, selamat datang di channel Tunas Informatika. Sekarang kita akan belajar bersama tentang pengolahan data menggunakan Excel. Dimulai dari dasar-dasar Excel hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti. Excel adalah program spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Excel tersedia dalam berbagai versi, termasuk versi desktop yang dirancang untuk penggunaan di komputer serta versi online yang dapat diakses melalui web browser. Excel merupakan salah satu program spreadsheet paling populer di dunia dan digunakan secara luas di berbagai bidang, mulai dari keuangan, akuntansi, hingga ilmu pengetahuan dan teknik. Excel memiliki berbagai fitur dan alat yang kuat seperti kemampuan untuk membuat grafik dan diagram, memformat data dengan berbagai cara, dan melakukan analisis data dengan menggunakan formula dan fungsi. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar dan mengenal lebih dekat dengan interface atau antarmuka dan elemen-elemen penting lainnya. Berikut adalah elemen penting dalam antarmuka Excel. Kita perhatikan di sini ada lembar kerja, kemudian ada judul kolom, di atasnya di sebelah kiri ada nomor baris. Nah, kita mulai dari atas. Ini yang kita sebut sebagai ribbon. Ribbon terdiri dari beberapa tab. Insert, page layout, ini adalah tab formula, kemudian tab data, review, dan seterusnya. Kemudian di dalam tab terdapat grup-grup. Jadi seperti ini ada grup tabel, kemudian grup untuk ilustrasi, kemudian grup add-in ya. Di bagian tab yang lain ya, untuk page layout ini ada grup page setup, ada grup scale to fit. Nah, untuk tiap-tiap grup ya yang ada di sini ada yang disebut dengan command button atau tombol perintah. Ya, tombol perintah ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Perlu diketahui bahwa untuk bagian tab di ribbon ini pengelompokannya itu berdasarkan kemiripan fungsi. Jika kita perhatikan untuk tab insert, maka fungsi tab insert untuk grup-grupnya ini adalah untuk menyisipkan sesuai dengan penggunaan bahasanya. Jadi ini adalah menyisipkan tabel, membuat ilustrasi ya, maksudnya adalah bentuk-bentuk yang kadang kita perlukan, termasuk juga gambar. Kemudian add-in ya, kita beralih ke tab yang lain. Di sini ada page layout ya, ini untuk pengaturan halaman, termasuk juga tema. Kemudian setup halaman seperti ini ya, dan seterusnya. Untuk masing-masing grup juga terdapat dialog box launcher seperti ini di bagian tab page layout, kemudian ini adalah grup page setup, kemudian di sini ada dialog box launcher seperti ini. Tombolnya ada di pojok kanan bawah grup ini. Jika kita klik maka ada dialog box ya. Ini adalah dialog box untuk page setup yang berisi informasi dan konfigurasi untuk pengaturan halaman. Di dialog box launcher lainnya coba saya carikan di bagian insert ya. Tapi ini kalau tidak ada datanya dia tidak mau keluar. Coba kita klik. Oke, tidak muncul. Yang lainnya dialog box untuk outline. Dialog box launcher untuk outline. Jika saya klik ya. Ini adalah untuk setting sesuai dengan fungsi dari outline-nya. Kita cancel dulu. Nah, kembali ke ribbon. Untuk ribbon ini bisa kita tampilkan, bisa juga kita sembunyikan. Caranya adalah kita perhatikan di pojok kanan ribbon ini ada panah atas. Jika kita klik ya, maka dia tersembunyi. Sehingga area kita untuk bekerja di Excel jadi lebih luas. Untuk menampilkannya tinggal klik kanan saja, kemudian
tanda centang collapse the ribbon, bisa kita klik seperti ini, maka di bagian ribbon ini keluar kembali, muncul lagi. Ya. Kemudian di bagian bawah ini saya sembunyikan dulu. Di bagian bawah terdapat header kolom, ya, atau kolom header dimulai dari A, ya, B, C, dan seterusnya. Jika kita geser ke kanan, maka kalau dia habis maka digabung lagi kembali ke A. Cuman judul kolomnya menjadi AA, AB, AC gitu ya, dan berulang terus sampai dengan ZZ. Ini sangat jauh dan banyak sekali ya, karena kadang kita membutuhkan data yang sangat besar. Kemudian berikutnya ini adalah row header, ya, atau header untuk baris yang ditulis dengan judul 1, 2, 3 ya, berupa angka dan seterusnya. Nah, baik kolom header maupun row header ya, jika kita klik di nomornya maka dia akan melakukan blocking untuk satu baris untuk row header. Untuk kolom header, jika kita klik di sini dia akan memblok satu baris dari atas ke bawah, satu kolom ya, satu kolom dari atas hingga ke bawah. Nah, untuk kolom header maupun row header atau baris header, jika kita perhatikan, kita arahkan mouse-nya. Nah, ini untuk tips belajar Excel ya. Fungsi mouse pointer ini sangat berguna. Coba kita perhatikan. Jika mouse pointer saya arahkan di sini, maka mouse pointernya berubah menjadi panah kiri panah kanan. Namun jika kita bawa ke baris, mouse pointernya berubah arah panah atas panah bawah. Nah, ini bisa kita klik untuk melebarkan baris. Kadang kita membutuhkan melebarkan baris seperti ini atau melebarkan kolom seperti ini. Nah, bisa kita atur besar maupun kecil kolom maupun baris dengan melihat mouse pointernya. Kemudian sel. Sel adalah tempat di mana kita dapat memasukkan data. Jadi kita klik di sini, ini adalah sel, ini adalah sel. Data yang dimasukkan bisa berupa angka, teks maupun rumus. Ya. Sel juga dapat dipergunakan untuk memformat data dengan berbagai cara, serta bisa kita tambahkan warna, kemudian border atau garis tepi, kemudian memformat angka atau tanggal, seperti itu. Kemudian beralih ke, kita tetap di sel dulu ya. Nah, kita perhatikan jika sel kita letakkan di sini ya, di posisi ini kolom B, kemudian baris kedua, kita perhatikan di sini ada informasi tentang sel ini. Ini adalah B2. Artinya kita sekarang di posisi sel B2, yaitu kolom B baris nomor 2. Jika kita geser maka dia berubah lagi C2. Jika kita geser di sini dia jadi C6. Kemudian untuk sel ini kita juga bisa melakukan blocking atau biasanya pada saat kita butuhkan untuk membuat border yang sudah jadi tabel ya, kita kadang memerlukan untuk melakukan blocking. Caranya adalah kita klik di sini, kita tarik ya. Nah, ini kita sudah melakukan blocking terhadap beberapa sel seperti ini. Kemudian bagian yang lainnya lagi itu adalah formula bar ya. Jika kita mengetikkan sesuatu di sini maka akan tertulis juga di formula bar ini. Ini yang kita sebut dengan formula bar, di mana kita juga bisa menuliskan rumus yang panjang di bagian formula bar. Ya. Bahkan bisa nanti kita lebarkan jika memang rumus yang kita tulis itu
cukup panjang. Ya, contoh saya akan masukkan angka 1 ya, maka di bagian formula bar ini muncul angka 1. Kemudian pindah baris ya, kalian perhatikan di sini ini adalah di bagian kotak nimboknya untuk sel, dia muncul di C4. Jadi kita lihat di sini kolom C baris nomor 4, kemudian angka 2 muncul di bagian formula bar ini ya. Bisa kita centang di sini untuk tekan enternya. Kemudian di formula bar juga ini terdapat tombol fungsi ya. Kita bisa mengambil rumus di formula bar ini dengan mengklik tombol Fx ya. Nanti kita akan mencoba satu persatu di tiap-tiap rumus ini. Nah, ini ada beberapa kategori formulanya atau rumusnya. Ada kebutuhan untuk finansial, untuk tanggal waktu, matematika dan trigonometri, untuk kebutuhan statistik dan seterusnya, sangat banyak sekali. Kemudian di bagian bawah ini ada sheet ya, atau lembar kerja yang kita kerjakan di sini. Untuk sheet tab ya seperti ini menyediakan navigasi antar lembar kerja ya. Bisa kita tambahkan sheetnya dan bisa kita hapus sesuai dengan kebutuhan. Contoh umpamanya ini adalah untuk input data, bisa kita klik 2 kali di bagian sheet ini, kemudian kita ketikkan nama untuk penjualan umpamanya. Kemudian kita tambahkan sheet baru dengan mengklik di sebelah kanan new sheet ya. Ini ada hint yang muncul di sini, ada teks new sheet. Bisa kita klik di sini. Nah, maka kita bisa menambahkan sheet baru. Nah, di bagian pertama sudah kita ketikkan penjualan, di sini bisa kita ketikkan pamannya pengadaan. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi untuk perhitungan keuangan pamannya ya, dan seterusnya. Kita sudah mengenal elemen-elemen Excel ya, seperti tadi sudah saya sampaikan. Sekarang bagaimana caranya untuk menyimpan dokumen Excel? Nah, kita bisa melalui file, kita buka menu filenya, kemudian simpan di sini ya. Ini untuk menyimpan dokumen. Kemudian ini untuk menyimpan dokumen dengan nama lain. Umpamanya kita sudah membuat dokumen, kemudian akan kita simpan dengan nama yang lain. Dan di sini juga kita bisa membuat dokumen baru dengan cara mengklik blank workbooknya. Jadi itu yang sudah saya sampaikan adalah dasar-dasar Excel. Yang pertama, kita sudah mengenal Excel, kemudian menjelajahi antarmuka atau interface Excel, kemudian menyimpan lembar kerja dan membuat lembar kerja baru. Berikutnya kita akan belajar mengetikkan data dan formula atau rumus.